kita akan membahas APBN, RAPBN tahun 2026 yang akan dimulai rakernya dan dibahas di semua komisi yang ada di DPR. Target 5,4% untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan gimana tanggapan? Ya, kita lihat dulu bagaimana nanti pembahasannya di komisi-komisi. Setelah dibahas di komisi-komisi, kita baru bisa melihat apakah dimungkinkan atau perlu di-adjust atau perlu diperbaiki atau bagaimana nanti setelah ada pembahasannya bersama dengan komisi. Realistis nggak, Bu? Masih moderat. Ya, masih realistis, masih moderat, namun ya tentu saja kita harus lihat dulu bagaimana program dan kebijakan-kebijakan yang memang diinginkan oleh pemerintah. Mbak Puan, izin Amir dari IDN Times. Mbak, ini soal fenomena di Sukabumi, ada anak kecil dia meninggal karena di dalam perutnya banyak cacing pita. Mungkin dari DPR ada sorotan terkait ini, Mbak? Kami berharap tim-tim posyandu yang harusnya ada di setiap desa dan ada di setiap kelurahan bisa lebih proaktif untuk bisa meninjau, melihat semua warganya. Kalau memang kemudian membutuhkan dicek kesehatannya, juga harusnya bisa ketua RT, ketua RW yang ada di wilayah-wilayah tersebut, di desa-desa tersebut, untuk bisa meninjau, melihat warganya kalau memang membutuhkan cek kesehatan dan melaporkan kalau kemudian dibutuhkan cek kesehatan dan kalau juga dibutuhkan mungkin diperlukannya kartu BPJS dan dilaporkan ke pemerintahan atau Pemda setempatnya. Jadi kita proaktif lah sama-sama untuk mendorong jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Artinya bantuan sosial ini nggak bisa rata. Nah, ini juga menjadi satu hal yang harus kita evaluasi bersama, bahwa mungkin masih ada di wilayah-wilayah tertentu yang program-program sosial yang harusnya didapatkan oleh rakyat yang membutuhkan tapi kemudian belum mendapatkan. Jadi ketua RT, ketua RW, kemudian posyandu, Pemda dan pemerintah daerah, saya harapkan ini jangan terjadi lagi dimanapun, lebih proaktif untuk melihat rakyatnya, warga yang ada di wilayahnya. Mbak, izin satu lagi juga, ini ada kabar dari KPK OTT terhadap wakil menteri di kabinet. Nah, kemarin kan di sidang tahunan Pak Prabowo lantang ya soal pemberantasan korupsi. Nah, ini mungkin tanggapan dari Mbak Puan sebagai ketua DPR. Ya, saya juga baru mendengar beritanya tadi saat di paripurna, jadi belum tahu terjadinya karena apa dan lain sebagainya, karena melihat di info beritanya saat tadi melaksanakan paripurna. Jadi ya saya akan cek dulu kenapa dan seperti apa proses ini terjadi. Izin Mbak Puan, ini dengan tunjangan DPR ini kan banyak mendapatkan kritikan dari warga. Ini kalau tanggapan dari Bu Puan seperti apa? Karena banyak yang melihat apakah terlalu tinggi untuk tunjangan rumah dan lain sebagainya. Yang saya bisa sampaikan sebagai pimpinan DPR, saat ini tidak ada kenaikan gaji. Yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata, karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan satu lagi di mana? Ulu Jami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara, dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR, karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana cuman itu saja yang ada perubahan, yang lain-lain tidak ada perubahan, itu saja. Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta, karena kan kantornya ada di Jakarta. Namun apapun, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR. Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna,
masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut. Namun hal tersebut sudah menjadi satu hal yang kami kaji dengan baik dan merupakan hal yang sudah dikaji untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi. Jadi namun apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari masyarakat akan kami sangat perhatikan. Mbak Puan izin ada 2 pertanyaan. Ini pertama, di media sosial ada ajakan ke masyarakat untuk aksi demonstrasi tanggal 25 Agustus terkait tunjangan dan gaji DPR yang dinilai terlalu tinggi. Sikap dari DPR seperti apa, dan kemudian harapan dari pimpinan DPR terkait hakim konstitusi yang baru itu gimana Mbak? Terima kasih. Ya, yang pertama nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Nanti teman-teman yang kemudian menyatakan aspirasi tersebut insya Allah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini. Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi dan juga mendengar kenapa hal itu terjadi. Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang akan masih menjadi pertanyaan atau kemudian belum didengar secara terbuka, yang pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya apa dan bagaimana. Kemudian yang kedua tadi apa? Kami berharap bahwa akan ada sinergi dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga DPR dan Mahkamah Konstitusi. Belum ya? Boleh tanya soal PPHN, Mbak? Apa tuh? Pokok-pokok haluan negara. Masih dibahas di MPR. PPHN kan masih dibahas di MPR. Tanya soal pokok-pokok haluan negara kan sedang disusun oleh MPR ya, Mbak Puan, ini tanggapan dari DPR bagaimana soal rencana tersebut, dan apakah DPR sudah mendengar bentuk dari PPHN ini akan seperti apa? Apakah TAP MPR atau undang-undang? Dan apakah ada potensi amandemen Undang-Undang 1945? Apakah DPR setuju dengan amandemen Undang-Undang 1945 tersebut? Terima kasih. Tolong tanyakan ke MPR karena belum ada pertemuan antar lembaga MPR dan DPR terkait dengan hal itu. Ya, terima kasih.